Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Sehat selalu ya. Tetap semangat ya. Kemanapun dan dari manapun, tetap menjaga protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Jangan lupa mandi setiap kita baru tiba dari manapun, tiba ke rumah, ganti pakaian. Pokoknya jaga kondisi, jaga kesehatan untuk tetap sehat. Baik, hari ini kita bertemu kembali di sekolah minggu. Hari ini hari Minggu tanggal 27 Februari 2022. Hari ini kita akan mengawali sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Mari anak-anak, kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang baik untuk pagi yang luar biasa. Pagi yang cerah dan juga kesempatan bagi kami menikmati hari baru. Terima kasih untuk istirahat kami di malam hari sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang segar, sehat, siap beraktivitas hari ini. Dan saat ini kami memulai sekolah minggu kami. Dengan pertolongan Tuhan, kiranya kami dapat menyimak sekolah minggu ini dengan baik, dan setiap firman Tuhan yang akan diberitakan betul-betul dapat kami mengerti secara baik. Terima kasih ya Allah. Dan setelah ini kami pun akan membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan, membaca Alkitab. Tolonglah kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai kami, memampukan kami dapat menyimaknya dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, di sekolah minggu hari ini tanggal 27 Februari 2022, kita akan membaca Alkitab dari kitab Yunus. Kitab Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Pak Pendeta akan membacakannya untuk kita sekalian. Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia, kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih kita yang melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Haleluya. Nah, anak-anak, tema sekolah minggu kita hari ini adalah Yunus kembali pada Tuhan. Ya, Yunus kembali pada Tuhan. Sebelum lebih lanjut, Pak Pendeta hendak menyampaikan beberapa informasi. Pertama, arti nama Yunus. Yunus itu berarti burung merpati.
Beberapa ahli percaya bahwa nama ini diberikan kepada Yunus berkaitan dengan fungsinya dan juga perannya sebagai nabi, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, dari zaman dulu dikenal burung merpati itu sebagai burung yang mengantarkan surat, menyampaikan informasi. Nah, nanti anak-anak juga bisa mencari informasi bagaimana burung merpati itu bisa pergi ke tempat yang jauh untuk membawa surat yang biasanya akan diikatkan di kakinya. Jadi Yunus itu menjalankan fungsi, peran, membawa surat dari Tuhan, menyampaikan suara Tuhan, firman Tuhan kepada orang-orang di tempat yang jauh. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, ketika Yunus hidup, bangsa Israel sedang berada dalam ancaman kerajaan Asyur, kerajaan yang sangat besar. Asyur ini dianggap sebagai sebuah kekuatan yang nanti akan meruntuhkan kerajaan Israel Utara. Ibu kotanya itu ada di Niniwe, satu kota yang sangat besar. Nah, itu dua informasi awal yang Pak Pendeta hendak sampaikan. Selanjutnya anak-anak, kita akan fokus pada pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Nah, boleh dikatakan bahwa ayat 1 sampai 10, lebih tepatnya ayat 2 sampai ayat yang ke-9, ini merupakan nyanyian, refleksi, nyanyian dari sebuah penghayatan atas apa yang Yunus alami di hadapan Tuhan. Boleh dikatakan juga bahwa ini adalah refleksi penyesalan. Boleh juga disebut sebagai puisi pertobatan atau bahkan juga nyanyian pertobatan. Yunus di sini mengakui kesalahannya. Yunus menyesali apa yang sudah dilakukannya ketika ia tidak pergi ke tempat yang seharusnya dia pergi atas perintah Tuhan. Jadi dalam kondisi yang sulit, di dalam perut ikan, ia berdoa, ia menyanyikan ini, ia mempuisikan ini, dan isinya adalah tentang pertobatan. Walaupun demikian, Lembaga Alkitab Indonesia memang memberi judul Doa Ucapan Syukur Yunus. Namun demikian isinya itu lebih banyak tentang pertobatannya. Mari kita simak, mari kita perhatikan ayat demi ayat. Kita akan mulai dari ayat yang kedua. Di sini Yunus mengawalinya dengan gambaran bahwa ia dalam situasi yang susah. Ia susah, ia berada dalam perut ikan, ia seolah-olah terkungkung, terpenjara, berada dalam situasi yang tidak nyaman lah buat dia, dan ia kemudian berseru kepada Tuhan. Atas seruannya itu, Yunus menghayati, Tuhan mendengarkan, Tuhan menjawab doanya, Tuhan memperhatikan kondisi yang sedang dialaminya. Kemudian anak-anak, dari ayat 3 sampai ayat yang ke-8, Yunus berefleksi tentang keadaan dirinya. Di dalam bagian ini terkandung ada dua hal penting. Yang pertama, ia menyesali keberadaannya, menyesali perbuatannya. Perbuatannya yang mana? Kalau anak-anak ingat sekolah minggu-minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kita akan melihat bahwa sebetulnya Yunus telah pergi ke tempat yang bukan ditunjukkan oleh Tuhan. Yunus pergi untuk melarikan diri dari tugas perutusannya. Dia seharusnya pergi ke Niniwe, tetapi dia pergi ke tempat lain. Dan kemudian Yunus menyadari ini sebagai suatu kesalahan, suatu pelanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini adalah pelanggaran, maka ia merasa situasi sulit yang sedang dialaminya itu adalah hukuman Tuhan baginya. Ini adalah buah dari
ketidakpatuhan Yunus terhadap perintah Tuhan. Dia mengalami penderitaan itu karena ia tidak patuh. Nah, anak-anak, di dalam bagian ini juga kita menemukan bahwa di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah pengakuan dosanya, di tengah-tengah pengakuan akan kesalahannya, dia sempat bertanya-tanya pada dirinya, apakah aku yang berdosa ini masih layak di hadapan Tuhan? Apakah aku yang bersalah ini masih layak di hadapan Tuhan? Sebagaimana direfleksikan di ayat yang keempat, bagian yang terakhir, kalimatnya begini, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ini sebuah ungkapan bahwa dirinya bertanya-tanya, aku masih layak nggak ya di hadapan Tuhan? Di sisi lain, dari refleksi pertobatannya, refleksi mengaku salahnya, ia pun mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik, Allah yang memulihkan dia, Allah yang tetap menjaga dan memelihara dia walaupun situasinya tidak baik, situasinya sulit, situasinya sedang menderita. Dan karena itulah ia kemudian berkomitmen, ia punya janji kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik, Tuhan sudah begitu setia, maka ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Ini komitmen dirinya, ini janji dirinya. Ketika Tuhan berkenan untuk memulihkan keadaan Yunus, ketika nanti dia dikembalikan ke darat, dimuntahkan oleh ikan, maka ia akan membawa dirinya sebagai persembahan buat Tuhan. Ia membawa korban bagi Tuhan. Ini adalah janji dirinya untuk memperbaiki kesalahannya. Ia berniat dengan sangat serius, ia berkomitmen dengan sangat serius untuk menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang bertobat dan memperbaiki dirinya. Nah, anak-anak, dari nyanyian pertobatan Yunus ini, atau kalau di dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judulnya Doa Ucapan Syukur Yunus, kita dapat belajar beberapa hal. Pertama, saat kita melakukan pelanggaran, saat kita bersalah, saat kita berdosa, akuilah secara jujur. Berani untuk berkata jujur. Berani untuk mengutarakannya secara terbuka bahwa aku bersalah, aku berdosa. Terutama kepada Tuhan, karena nggak ada sesuatu apapun yang kita bisa sembunyikan dari Tuhan. Jadi ungkapkan saja secara jujur, ampuni saya Tuhan, saya telah berdosa, saya telah bersalah. Bagus-bagus jika kalian merincinya, kesalahanku begini, kesalahanku begitu. Ampuni Tuhan. Jadi sampaikan itu secara terbuka. Yang kedua, sadarilah bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang berkenan mendengarkan setiap seru permohonan kita. Allah yang berkenan menerima kita yang bersalah ini, yang berdosa ini. Allah yang tentu juga berkenan memberikan ampunannya buat kita. Ia akan mengampuni kita yang menyesali perbuatan kita yang bersalah, yang berdosa. Dengan jujur kita akui bahwa kita bersalah, dengan jujur kita akui kita berdosa, dan yakinlah, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang berkenan mengampuni kita. Sesudah kita mengungkapkannya, mengutarakannya secara jujur, sesudah kita juga menghayati Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mengampuni, maka dari diri kita sendiri, yang ketiga, kita perlu membangun komitmen diri, janji atas diri sendiri, bahwa setelah ini aku akan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan mengulangi pelanggaranku tadi.
berubah menjadi pribadi yang memperbaiki diri. Pribadi yang mulanya terbiasa melakukan pelanggaran, melakukan dosa, melakukan kesalahan, menjadi pribadi yang terus bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang setia. Ada janji. Janji itulah yang kemudian kita lihat sama seperti yang diungkapkan oleh Yunus sebagai persembahan buat Tuhan. Setelah mendapatkan pengampunan dari Tuhan yang Maha Kasih, ia berkomitmen dengan dirinya sendiri, membawa dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, dan itu adalah persembahan. Dengan demikian, persembahan yang dibawanya itu adalah dirinya sendiri. Kehidupan dirinya yang lebih baik. Pribadi yang bertobat. Itulah persembahannya buat Tuhan. Jadi ada 3 hal penting yang kita bisa pelajari tadi. Pertama, akuilah secara jujur tentang kesalahan kita. Karena nggak ada sesuatu apapun yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Yang kedua, hayatilah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang berkenan berikan ampunan. Yang ketiga, janji pada diri sendiri, berkomitmen untuk membawa diri kita sebagai persembahan buat Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, siapa sih dari kita yang tidak pernah bersalah? Siapa sih dari kita yang tidak pernah melakukan pelanggaran? Semua pasti pernah bersalah. Semua pasti pernah melanggar, pernah tidak disiplin, pernah tidak tertib, pernah tidak setia, entah itu di rumah, di sekolah, di tempat permainan, dimanapun. Pasti kita pernah bersalah, pernah berdosa. Tapi kita belajar juga dari Yunus untuk mengakui itu. Menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran, dosa. Akui. Belajar menjadi pribadi yang berani untuk mengakui itu. Percayalah bahwa pengakuan kita yang jujur di hadapan Tuhan tidak akan membuat kita diruntuhkan atau kita kehilangan harga diri. Tidak. Tuhan kita Tuhan yang maha baik. Tuhan tahu kok kelemahan kita. Jadi utarakan saja secara jujur. Itu juga perlu kita nyatakan kepada siapa? Ke orang tua kalau kita pernah melakukan suatu kesalahan. Akui secara jujur. Pada siapa lagi? Kepada teman kita, kepada kakak kita, adik kita, siapapun. Kepada siapapun yang kita pernah melakukan kesalahan. Akui saja secara jujur. Tidak usah ragu. Berani. Karena itu adalah sebagai bentuk pengakuan diri kita. Bahwa kita adalah pribadi yang juga tidak luput dari salah dan dosa. Kejujuran itu menjadi nilai yang sangat penting. Hal yang sangat berharga. Karena itu akan menunjukkan diri kita yang sesungguhnya kuat secara mental. Hanya orang yang kuat, hanya orang yang hebat, yang mampu menyatakan kesalahannya. Jujur mengakui kesalahannya. Tapi bukan hanya sekedar mengakui kesalahan ya anak-anak. Tapi harus dilanjutkan dengan apa? Komitmen diri, janji diri. Bahwa sesudah ini aku tidak akan mengulanginya lagi. Sesudah ini aku akan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita belajar dari Yunus untuk membawa diri kita sebagai persembahan buat Tuhan. Bahwa kita juga memberikan persembahan berupa uang misalkan. Pas kebaktian sekolah minggu, ya, atau kita pas ke gereja, kita kan kasih persembahan tuh biasanya. Nah, ternyata persembahan kepada Tuhan bukan hanya itu. Diri kita ini adalah persembahan buat Tuhan. Diri kita ini adalah persembahan yang harum buat Tuhan. Nah, jadi sesudah kita melakukan kesalahan, kita seolah-olah jauh dari Tuhan. Kita seolah-olah berpaling dari Tuhan. Tapi belajar dari Yunus juga, Yunus kembali pada Tuhan. Begitu juga kita. Kita kembali pada Tuhan ketika kita sudah mengaku salah. Atau juga kalau dalam relasi kita, hubungan kita dengan orang tua kita, dengan kakak kita, dengan adik kita, anggota keluarga kita, sudah kita melakukan kesalahan, itu seolah-olah kita kan
sedang apa? Bersembunyi dari saudara kita, dari orang tua kita, seolah-olah sedang dalam posisi yang berseberangan. Nah, ketika kita sudah mengakui secara jujur, ibu, bapak, ayah, bunda, aku bersalah, aku berdosa, maafkan aku. Nah, itu adalah sebuah langkah untuk kembali memperbaiki hubungan yang tidak baik. Nah, itu yang harus kita lakukan. Mari, mulai saat ini, kita terus-menerus berkomitmen membawa diri kita kembali kepada Tuhan, membangun relasi, membangun hubungan yang baik dengan siapapun. Mengaku salah, dilanjutkan dengan komitmen diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Selanjutnya anak-anak, Pak Pendeta memberikan tugas untuk aktivitas kita. Ada dua hal yang anak-anak akan lakukan. Yang pertama, ini sama seperti tugas yang pernah Pak Pendeta sampaikan di beberapa minggu yang lalu, yaitu membuat video puisi. Nah, kalau beberapa minggu yang lalu Pak Pendeta menyampaikan kalian membuat puisi, kali ini kalian tidak perlu membuat puisinya, tetapi membaca teks ayat 2 sampai dengan ayat 9. Jadi pasal 2, Yunus pasal 2, ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Kalian membacanya, memvideokannya, tetapi dengan gaya berpuisi. Ya. Apa tugasnya? Ya, membacakan ayat 2 sampai ayat yang ke-9 dengan cara berpuisi. Divideokan ya. Jangan lupa nanti dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya. Itu yang tugas yang pertama. Yang kedua, nanti anak-anak mengerjakan tugas TTS ya. Nah, TTS-nya nanti akan dikirimkan di grup WA. Jadi nanti akan disampaikan. Jadi itu tugasnya ya. Yang pertama, membacakan ayat 2 sampai 9 dengan cara berpuisi. Yang kedua, mengisi TTS yang nanti akan dikirimkan. Oke? Baik. Itu tugas anak-anak. Selanjutnya, mari anak-anak, kita akan tutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang baik untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah diperdengarkan pada pagi hari ini. Agar kami belajar berani mengakui kesalahan dan juga kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengampun. Dan sesudah itu, biarlah kami dapat berkomitmen atas diri sendiri, membawa diri kami sebagai persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah dari hari ke hari kami menjadi pribadi yang lebih baik. Tolonglah kami Allah. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.